hal-hal berkaitan dengan sara, ya, terus fitnah, hoax, sesuatu yang tidak nyaman. Nah, ini berbahaya. Konten-konten itu harus selalu diperiksa dulu sumbernya, terus kaitan tentang apa, nah harus dibaca dulu, didengarkan sampai habis. Iya. Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio, The Goodness of Tubabaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Tubabaku, salam sejahtera Tabi pun. Iya pun. Ya, gimana kabarnya Tubabaku hari ini? Semoga senantiasa sehat dan jangan lupa semangat dalam menjalankan aktivitas. Kembali bersama saya Ananda Erika Putri dalam Dialektika, dialog interaktif Tubabaku. Ya Tubabaku, di mana perkembangan teknologi saat ini sudah semakin canggih, yang dimana banyak inovasi yang terbaru yang memudahkan para manusianya gitu kan ya. Dimana perkembangan teknologi dari tahun 1940-an hingga saat ini itu sudah banyak perkembangan tentunya ya. Bukan langsung kita ke internet, namun dulu kita sudah ada namanya surat menyurat, betul ya Pak ya? Iya. Iya. Nah, bagaimana perkembangan teknologi ataupun digitalisasi hingga saat ini, kita perlu mengobrol atau membahas lebih lanjut dengan Bapak kita, yaitu dengan Bapak Eri Budi Santoso atau dengan disapa Pak Ebe. Iya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ya, Mbak Nanda. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Sudah Allah sehat ya, kasih Pak, ya? sehat, kasih udara yang sejuk ya pagi ini ya. Iya. Ya, selain semangat kita harus selalu bahagia ya tentunya Pak ya. Pasti harus bahagia. Iya. Jika tidak bisa bahagia itu buat kita menjadi bahagia, cari bahagia kita Iya. sendiri ya. Baik. Iya. Nah, perkembangan digitalisasi ini Pak, tentunya saya Gen Z ini kan sudah mengenal internet gitu ya Pak. Nah, di zaman Bapak pastinya belum ya Pak, belum Iya. mengenal internet. Nah, boleh dijelaskan dulu Pak, bagaimana perkembangan internet yang dari zaman Bapak hingga saat ini gitu Pak. Ya, baik. Pagi teman-teman di Tubabaku ya. Jadi kalau bicara perkembangan internet itu kita ke pengalaman aja ya. Betul. Jadi pengalaman gini. Tubaba ini terbentuk tahun di 2010-2009 ya. Nah, maka saya masuk Tubaba ini tahun 2000-nya. 2000. Iya, tahun 2000-nya. 99 saya masuk Tubaba ini. Jadi belum ada internet. Belum ada handphone. Ya kan? Tapi kami masih bisa janjian ya. Itulah komunikasi dengan bahasa, komunikasi dengan surat menyurat ya. Gitu. Nah, kalau namanya handphone tadi yang ada internet dan lain-lain, kami dulu kenalnya warnet. Warnet. Ya, Warnet. Pak ya? Sudah ada warnet berarti ya Pak ya? Sudah ada. Jadi kalau mau ngirim email, ngirim fax ya harus ke warnet. Warnet. Belum rata tahun itu. Baru nanti berikutnya, oh iya, kalau dulu handphonenya juga dulu nyari signal itu di titik tertentu. Jadi kadang-kadang kalau megang handphone itu Mbak Nanda ya nanti gini, kalau siaran halo ya, kalau dulu kita cari gini, dapat signal dia kita berhenti gitu nih, halo. Kadang begitu berubah posisi, hilang, lost. Beda juga sinyalnya ya Pak ya? Beda sinyalnya gitu. Jadi memang 25 tahun ke belakang memang kan perkembangannya ya sangat ketat, sangat cepat, dan begitu banyak efek-efek yang muncul dan timbul itu ya, kalau Pak, perkembangan internet nih ya, pengalaman kita. Nah, saya kepo juga sih Pak, untuk Bapak nih kan zaman dahulu belum adanya internet, mungkin internet terbatas gitu ya Pak, mungkin yang paling utama adalah surat menyurat gitu ya Pak ya. Ya. Nah, boleh diceritakan sedikit Pak bagaimana Bapak dulu pas bersama istri gitu kan saling berkomunikasi, itu seperti apa Pak? Ya Ini itu menjadi hal yang menarik gitu ya. Ya kalau sekarang ini sudah ada Sherlock aja kadang-kadang nggak ketemu ya. Sudah ada janjian di WA ya, di grupnya sudah janjian tapi tetap nggak ketemu. Oh, berarti kita butuh komitmen. Nah, ternyata komitmen komunikasi itu sudah muncul dari nenek moyang kita dulu memang ya kan gitu. Melalui pesan berantai dari kawan ke kawan. Kalau dulu misalnya ada comblang, comblangnya itu, terus sudah itu kita berkirim pesan. Pesan itu tidak mesti dengan surat ya. Ada tanda-tanda tertentunya ya. Kirim umpamanya
pojokan ada tulisan saja ditunggu. Nah, di sini itu udah bermakna sekali gitu. Jadi memang tanpa handphone dulu, tanpa ada pakai email, tanpa kita tuh bisa janjian kok. Tetap bisa janjian ya Pak ya. Iya, Tetap benar. bisa bertemu dan akhirnya berjodoh dengan ibu. gitu, Alhamdulillah. 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 Nah, apakah sebelumnya Bapak juga ada mak comblang gitu Pak sama ibu ini? Enggak. Dan akhirnya berarti Enggak, kalau enggak itu ada ya, Pak, ya? enggak ada komunikasi langsung kalau itu. Langsung. Ya, komunikasi Iya. langsung gitu. Jadi kalau apa namanya? Istilah bercanda kami, aku cinta kau. Ada pertanyaan. Begitu dia, langsung. Langsung to the point ya, Pak, ya? To the point aja, betul. Iya, mungkin perkembangan yang sangat luar biasa dari zamannya Bapak 2000-an yang dimana surat menyurat dan internet secara terbatas, dan sekarang ini sudah ada inovasi gitu Pak ya, mungkin sampai ada zamannya AI gitu ya Pak, yang semakin bagus gitu ya, semakin adanya kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat tentunya. Nah, kira-kira Pak, kan Kominfo ini kan adalah sebagai peran yang penting dalam di era digitalisasi saat ini gitu ya Pak. Apakah sebelumnya Kominfo itu tetap menjadi nama Kominfo ataupun berubah nama yang lainnya gitu Pak? Ya, seiring perkembangan zaman ya, dari dulu kita mengenal sebelum Kominfo itu namanya banyak sisi kehumasan. Dulu ada namanya Departemen Penerangan. Nah gitu, jadi itulah yang reinkarnasi ya, berubah mengikuti perubahan zaman ya, perubahan zaman. Nah 2016 lah itu nanti dari bagian humas itu muncul ke Dinas Perhubungan dan Kominfo, gitu. Nah baru muncul terakhirnya di 2016 itu tadi berpisah sendiri menjadi Dinas Komunikasi Informatika. Dan kemarin era 2024 ya menjadi Komdigi. Komdigi. Berarti baru dibentuk di tahun 2016 ya Pak ya untuk Kominfo itu sendiri. Iya, mungkin untuk peran Kominfo ini kan sangat penting dalam masyarakat tentunya ya Pak ya. Nah, apalagi di era digitalisasi saat ini. Nah, boleh dijelaskan Pak peran Kominfo itu sendiri dalam era digitalisasi? Iya. Kominfo itu kan salah satu bagian dari organisasi perangkat daerah. Jadi pemerintah daerah itu di kabupaten tanpa kita itu Lampung Barat dengan semua lini organisasi yang mendukung program-program pemerintahan, kemasyarakatan ya, ketertiban dan lain-lain. Salah satu adalah memang Kominfo. Memang Kominfo ini memiliki beberapa tugas yang memang sangat urgent, apalagi dengan perkembangan tadi ya. Kalau yang pertama itu bisa sebagai penghubung untuk informasi publik. Bagaimana sebuah informasi yang benar, informasi yang akurat bisa diturunkan kepada masyarakat untuk memastikan bahwa informasi ini bisa dipercaya. Itu, apalagi itu layanan dalam media sosialnya, dalam layanan websitenya, maupun layanan aplikasi layanan publik. Selanjutnya juga untuk meningkatkan literasi digital itu, Kominfo juga berfungsi untuk mengedukasi masyarakat ya, agar bijak menggunakan websitenya, menggunakan sosmednya ya. Nah, terus kita juga harus bisa mengedukasi masyarakat supaya ya tidak mudah jemari ini langsung like, share, tidak memeriksa dulu. Jadi harus cerdas, harus juga bijak dalam kita lakukan untuk mengedukasinya ya. Terus juga untuk perlindungan data, Kominfo juga sudah mulai ya dengan T-shirt-nya, kita sudah mulai sering melakukan sosialisasi bagaimana orang tidak gampang memberikan PIN ya, langsung percaya dengan seseorang yang baru kenal, langsung kita bisa kasih kode password kita dan lain-lain. Terus tugas lainnya Kominfo itu untuk di teknologinya, untuk teknologi infrastrukturnya ya, kita mengembangkan jaringan-jaringan sampai intra pemerintah, sampai di kecamatan, di desa, di TIUH. Memang belum seluruhnya, Mbak Nanda, ini belum seluruhnya. Pemerintah daerah masih terbatas dana, kesiapan infrastrukturnya, tapi seiring waktu kita tetap mempergunakannya. Berikutnya yang tidak kalah penting dengan SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini juga tugas Kominfo yang sebagai leadernya, tapi tetap memang kaitannya harus didukung oleh OPD yang lain.
tidak harus berdiri sendiri di SPBE ini, bukan SPBE punya Kominfo lakukan sendiri, enggak. Itu harus didukung oleh yang lain. Di dalamnya ada e-planning, e-budgeting, ya, e-office yang ruang-ruang publik yang didigitalkan yang harus didukung oleh OPD tersebut. Ada juga tentang pengamanan informasi digital dan inovasi teknologi. Ini juga sama, ya. Sering kita lihat begitu gampangnya diretas. Terus sudah itu begitu gampangnya juga informasi masuk, ya, tanpa bisa kita saring. Tugas berikutnya juga di inovasi teknologi ya, dengan komunitas digital ya. Jadi kalau Kominfo juga punya tugas untuk memperluas jaringan teman-teman pelaku usaha UMKM, komunitas seni ya, dan lain-lain. Memang kita dukung. Banyak public area yang kita berikan wifi gratis gitu. Tapi sekali lagi bijaklah ya menggunakan wifi-nya tadi, berinternet, berselancar, menjelajahi dunia itu dengan hal-hal yang harus bermanfaat, tidak menghabiskan waktu saja sampai nanti ya sayang dong pemerintah sudah memberikan ya kan sebuah fasilitas tidak dipergunakan. Mendingan cari sebuah informasi yang bisa menjadi apa ya, contohnya Anda kalau pengen masak yang enak seperti apa, nah dia cari resep-resep kan, itu gunanya. Mungkin itu salah satu dan salah banyaknya ya, salah besarnya. Perannya sangat banyak ya Pak Kominfo ini di era digitalisasi untuk pemenuhan informasi masyarakat gitu ya Pak. Nah tadi menyinggung bahwa untuk bermedia sosial itu kita harus bijak gitu kan, nantinya akan cerdas bermedia gitu Pak. Boleh dijelaskan Pak, mengapa sih kita harus bijak dalam digital terus nantinya akan cerdas bermedia gitu kan? Pastinya ada etika bermedia sosial gitu ya Pak ya. Yang pertama kan kita tidak berdiri egois ya, tidak sendiri. Kalau hal yang berkaitan dengan sendiri mungkin tidak menyentuh orang lain, dampaknya sangat bisa kita ukur ya. Tapi kalau dia berdampak kepada orang lain, berdampak kepada hal-hal berkaitan dengan sara ya, terus fitnah, hoax, sesuatu yang tidak nyaman, nah ini berbahaya. Jadi memang kalau kita lihat ya, orang itu kan kalau dulu dapat kabar itu kan kalau sifat surat itu layang namanya ya. Kalau kami itu zaman dulu itu Mbak Nanda kirim hari ini sampai di kami itu nanti 2 minggu ya. Kabarnya lagi seneng di dalam surat tadi, 2 minggu sudah mungkin ada berita lain. Tapi kalau hari ini enggak, kecepatannya detik ini berlaku, detik ini juga kami tersebar. Saat ini ada, saat ini juga orang sudah bisa komen. Yang lebih celakanya lagi karena terlalu cepatnya ya, terlalu vulgar tanpa kita kadang-kadang juga buka di atasnya aja, sampulnya aja. Padahal isinya kita nggak tahu, udah tahu like aja. Berarti di belakangnya, maka itu konten-konten itu harus selalu diperiksa dulu sumbernya, terus kaitan tentang apa, nah harus dibaca dulu, didengarkan sampai habis. Ya, jadi kalau nanti menyangkut keamanan, privasi dan itu ya memang kita akan berhadapan dengan undang-undang ITE. Kita kena marah sama orang, ya kalau cuman dengarnya satu orang, marahnya satu. Tapi begitu tersebar, jutaan orang mendengar, jutaan orang percaya itu, maka kita khawatir dengan efek-efeknya. Iya. Banyak dampaknya ya Pak ya, dampak dari media sosial itu ya Pak ya. Iya, dampak baik dan dampak buruk seiring terus itu, gitu. Berarti kita perlu bijak gitu ya Pak, sangat, menyaring gitu mana yang boleh dibagikan, mana yang tidak boleh dibagikan. Betul, gitu, betul. Pak, ya. Nah, menyinggung bahwa salah satu peran Kominfo terpenting dalam layanan masyarakat itu adalah penghubung informasi publik gitu ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, penyedia informasi apa saja Pak yang diberikan Kominfo Tubaba untuk masyarakat Tubaba itu sendiri Pak? Kita punya website ya, sudah itu Tubaba Go ID itu sudah. Nah keren nih, dulu kan orang bicaranya kalau itu kabupaten Tulang Bawang Merat, kabupaten dan lain, ada kap depannya itu ya, pemerintah kabupaten gitu. Tubaba pakai brand sendiri. Nah, dan alhamdulillah disetujui oleh kementerian bahwa kita menggunakan Tubaba Go ID, nggak pakai kabupaten. Jadi cepat lo nyarinya ya,
Kedua, kita juga punya kanal-kanal lain ya, ada di sosmednya, ada di IG dan lain-lain, itu kita selalu tempelkan di situ. Dan program pemerintah juga ada di Span Lapor, kita bisa ada untuk melakukan pengaduan ya, di samping saluran-saluran lainnya yang ada di situ. Iya. YouTube-nya juga bagus kan ya? Pernah nonton nggak? Nonton apa? Nonton ya? Iya. Kasih tahu teman-teman yang lain itu YouTube-nya itu. Iya. Oke. Ada di Pemkab Tubaba official lah. Iya. Dan tentunya kalau konteksnya di Tubabaku. Mm-mm. Iya. Banyaknya media sosial serta adanya website untuk penyedia informasi publik ke masyarakat, Pak. Nah, bagaimana sih Pak Kominfo itu sendiri dalam mengelola atau mengawasi untuk media sosial ini tidak penyalahgunaan gitu, Pak? Ya, jelas kita pasti ada ini ya, ada kita pengawasan, ada tim ya, terus ada SOP-nya ya, tentang laporan-laporan sampai dengan ada beberapa hal yang kita buat harus koordinasi dengan teman-teman cyber ya, kalau sebenarnya patroli cyber lah ya, terutama kan kemarin tuh yang judolnya ya, judolnya, jadi penggunaan website untuk judol, terus kalau untuk yang lagi rame kemarin yang ada grup untuk gay, lesbi. Nah itu kalau nggak diawasi, kita nggak coba, harus kita breakdown ya, harus kita take down mereka ini ya, atau kita imbangi dengan informasi, itu bahaya. Terutama juga nanti anak-anak kita yang nggak tahu itu, gitu. So ikut-ikut aja. Ikut-ikut aja. Kadang lihat kan keren ya, terus ke platform juga kayaknya rame ya kan. Tenar gitu ya. Tenar, betul itu. Nah, tadi menyinggung bahwa adanya monitoring gitu ya, dari tim, pastinya ada orang ataupun bidang yang mengolahnya gitu Pak ya. Nah, berarti di Kominfo ini ada banyak bidangnya ya Pak ya. Dan apa sih Pak perannya? Ya Kominfo itu saking banyaknya urusan gitu, saking banyak urusan ya. Memang kami ada sekretariatnya, ya sekretariat, ada Pak Sekretaris ya, terus nanti di bidangnya ada bidang liputan, ada bidang telkom, ada bidang statistik, ada bidang aplikasi. Memang ada 4 bidang kita. Tipe A untuk Kominfo Tulang Bawang Barat ini. Dan makin hari memang ya dengan penugasan yang makin banyak, makin besar, kita berharap teman-teman di Kominfo makin percaya diri juga untuk mengembangkan dirinya ya, sesuai dengan ininya. Tentunya untuk mendukung pencapaian Kominfo itu sendiri ya Pak ya, betul. kepada masyarakat. Nah kira-kira Pak sampai saat ini Pak, tujuan utama ataupun hal yang ingin dicapai dari Kominfo Tubaba Pak untuk pelayan masyarakat Tubaba itu apa sih Pak? Kalau di kita pengennya itu memang menciptakan yang ekosistem yang produktif ya, yang baik, terus menciptakan jaringan yang berkelanjutan dan menjawab tantangan zaman. Kurang lebih intinya di situ. Jadi kalau kita buat harus kerjasama ya, harus dengan lintas sektoral lainnya. Kita harus buatkan juga dengan bersinergi dengan berkolaborasi dengan para mitra ya. Terus terutama peran aktif masyarakat tadi. Peran aktif masyarakat. Jadi dibutuhkan kolaborasi dari lintas sektor ya Pak ya? Iya, nggak bisa berdiri sendiri, karena tadi begitu banyak yang menggunakan media sosialnya, betul. Ya, sampai saat ini Pak, kira-kira dinas ataupun pihak eksternal ataupun lintas sektor Pak yang ingin mendukung Kominfo untuk mencapai hal yang ingin tercapai itu apa sih Pak? Apa saja OPD-nya? Yang pertama kemarin yang sangat penting itu di teman-teman perizinan satu pintu, ya, dia perlu sekali untuk kaitan jaringan ya, maka Kominfo masuk ke sana. Terus Dukcapil, selain dari sekretariat ya, sekretariat daerah itu ada kesehatan dan Bapeda, pemerintahan Tiuh, terus pendidikan dan yang lain semuanya saling mendukung, saling memerlukan gitu. Memang ada beberapa yang kita kemarin percepat itu karena pembentukan satu pintu PTSP gitu.
Nah tentunya juga peran aktif dari masyarakat juga ya Pak ya. Ya betul, itu pasti itu. Iya, Bapak, bahwa di setiap pencapaian itu pasti ada tantangan tersendiri gitu ya Pak. Nah sejauh ini Pak ada tantangan terbesar nggak untuk Kominfo Tubaba dalam melayani kebutuhan masyarakat Tubaba? Ya bukan ini bukan ngeluh ya, bukan ngeluh nih. Jadi kita menggunakan ya yang ada ini, kekuatan yang ada, alat, orang ya, anggaran itu harus kita buat semaksimal mungkin. Jadi kalau dibilang orang keluhannya apa, kendala itu, kami bilang nggak ada deh, nggak ada ya, nggak ada. Cuman memang kalau kita lihat jadi masalah ya memang belum maksimal Mbak. Kalau kita lihat itu adanya sekarang ini, kalau kita cek ya, ada di maraknya berita-berita hoax ya. Terus adanya, kalau kita lihat lagi keamanan yang rentan, punya saya kemarin HP saya kena hack. Hack ya Pak ya? Iya, nomor saya kena hack tuh, saya juga belum tahu, saya cek, katanya teman-teman udah nanya, Kominfo aja kena jebol, ketika gimana yang lain katanya kan gitu kan. Gitu. Jadi maraknya hoax ya, disinformasi tadi, kurangnya literasi digital, banyaknya ujaran kebencian ya, terus kecanduan dan fisiologis penggunaan yang tidak pada tempatnya. Ya, contoh tadi ya, menggunakan judol, menggunakan secara psikologisnya memang menjadi dampaknya tidak baik. Walaupun sisi lain perkembangan untuk sosmed itu sangat baik juga. Sangat baik gitu ya. Pak, untuk sejauh ini Kominfo pernah menangani kasus keluhan masyarakat terkait dampak hoax nggak Pak? Ya ada, tapi nggak sampai berlanjut ya. Waktu itu kita langsung bisa tegur dia, bisa kita tegur, kita cek langsung ke akun-akunnya mereka, dan cepat di take down, mereka tadi menyampaikan permohonan maafnya. Sampai hari ini masih kondusif. Belum terdapat hari ini yang menjadi isu viral nasional ataupun daerah, belum ada. Alhamdulillah masyarakat Tulang Bawang Barat termasuk yang bijak ya sampai hari ini. Terima kasih sekali itu kami sampaikan atas dukungan teman-teman sekalian, masyarakat itu. Iya. Untuk misinformasi, di mana tadi kan peran Kominfo adalah untuk mengumpul informasi ya Pak ya, untuk membagikan informasi pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat ke masyarakat Tubaba gitu ya Pak ya. Nah bagaimana sih Pak untuk Kominfo ini memastikan kebenaran untuk membagikan informasinya secara valid dan akurat? Ya tentunya tim kita berlapis. Ya, official kita, jadi tidak serta-merta begitu mendapatkan sebuah data langsung kita official. Jadi kepada teman-teman peliputan itu harus punya data 5W 1H-nya itu jelas ya, terus tidak ada bersifat pesanan pribadi gitu. Nah jadi kita yakinkan bahwa sumber informasi yang berasal dari official Tubaba sudah terkoreksi, sudah tersaring ya, terfilter dari mungkin 3-4 sistem yang di dalamnya gitu. Terjamin kebenarannya tentunya Pak ya. Insya Allah, valid, gitu, insya Allah ya. valid ya dong. Jadi pegangan ya kan. Kalau nanti kita udah nggak percaya lagi dengan official Kominfo-nya gimana nanti? Dengan masyarakat ya gitu. Iya betul. Nah selain dari dampak hoax tadi Pak, ada juga mungkin Bapak tadi menyinggung akun sendiri kena hack gitu ya Pak ya. Nah kira-kira Pak untuk Kominfo itu sendiri pernah nggak sih Pak memegang dalam ranah ini ataupun ada solusi gitu Pak? Ini PR bersama, PR besarnya secara nasional. Jadi PDN, Perdagangan Nasionalnya itu sendiri servernya down terus kemarin. Ya ini jadi memang tugas secara keseluruhan ya. Kita akan coba cari backupnya juga ya. Terus ya pertama tadi jangan pernah memberikan handphone itu terlalu kepada buka ke orang lain gitu ya, passwordnya, atau kita kalau lagi buka situs tertentu ada klik ya yang ada ciri-ciri ya tentang itu, yang mendingan nggak usah deh gitu kan. Jadi edukasinya sampai di sana. Iya. Nah, selain itu juga Pak, yang paling banyak terjadi di masyarakat itu adalah dampak bullying ataupun saling tebar kebencian Pak di media sosial gitu, di komentar gitu Pak. Nah kira-kira Pak bagaimana sih dari pihak Kominfo itu sendiri dalam menangani ranah ini Pak? Ya
kita sosialisasikan lah, atau kita selalu nggak bosan-bosan kita sampaikan bagaimana etika ya, bagaimana kita itu punya adab dalam bersosmed ya. Terus itu saya bilang tadi, begitu mendapatkan sebuah informasi ya saring dulu lah, dibaca dulu sampai akhir. Ada video itu kadang-kadang di depannya dia cerita A, di akhirnya ada kickbacknya, kadang-kadang ada sesuatu yang dipancing dengan ininya. Udah itu ya bahasa ya, menggunakan bahasa. Karena gini, kadang-kadang bahasa itu kan tidak sama jika bahasa daerah bertemu dengan bahasa daerah yang lain. Tapi kalau sekarang kita kan bahasa Indonesia saja lah standarnya ya gitu. Terus hormati privasi orang lain, terus bertanggung jawab nih, kita punya apa yang kita unggah ya itu, kalau memang itu sudah difikirkan, dia sudah baik dan lain, bukan karena emosi, bukan karena marah, bukan karena kebencian, bukan karena ada maksud tertentu gitu. Ada pertanggungjawabannya. Nggak boleh menyebarkan kebencian tadi. Dan satu tentang itu, hargai dong pendapat orang. Ya kan? Komen masa kita sendiri harus benar. Terus komen harus kita juga, kalau nggak di-like kita marah. Kalau nggak di-like, kan ada baperan ya. Jadi dia bilang gitu, kalau saya posting, ada sekitar 500.000 sekian komentar, hebat. Nggak juga kan. Kita lihat isinya kan, kalau hujatan semua kan gitu kan ya. Jadi harus bertanggung jawab dan hargai gitu. Terakhir di situ teman-teman harus lihat ya, masyarakat harus memahami ada ITE. Nah di situ yang kebebasan kita juga memiliki batasnya dengan menghargai kemerdekaan orang lain juga. Ya, karena orang lain juga punya hak yang sama untuk itu. Jadi memang ada hukum yang mengikat di antara kita untuk bersosmed tadi. Yang mungkin yang menjadi PR itu adalah orang kesadaran masyarakat gitu ya Pak ya, untuk bijak dalam bermedia sosial. Mungkin ada yang masyarakat yang berpikiran untuk ini media sosial saya, jadi saya bebas untuk menyuarakan, membagikan apa saja postingan saya. Nah bagaimana sih Pak cara kita untuk mengedukasi masyarakat bahwa agar mereka juga tidak tersinggung gitu Pak akan edukasi yang kita berikan? Ya, yang tadi menempatkan tadi bahwa betul ini akun-akun saya, tapi diletakkan di tempat umum yang dibaca orang lain, dikomentari orang lain, dirasakan oleh orang lain, kan menyentuh juga tentang orang lainnya, bukan kita sendiri kan. Artinya nggak boleh egois kita di situ toh. Jadi kita harus membatasi atau kita harus punya kriteria tertentu terhadap apa yang harus kita sampaikan. Nggak semuanya loh urusan kita sampai di urusan rumah, urusan kerjaan, ya kan harus orang semua tahu. Kan ada tuh model yang gitu. Kalau kita ngeliat itu, saya sih nggak ngikut. Kalau status WA itu saya jarang-jarang, ya kan. Itu aja kalau pas-pas dibuat, kita buat. Tapi ada yang dia nggak, jempolnya kejepit aja dia ada update ya Pak ya. Terus tusuk rambut jatuh, update dia, pokoknya setiap detik dia update. Jadi teman-teman juga bisa membuat pengelolaan untuk akunnya, pengelolaan passwordnya ya tetap harus dijaga. Tidak gampang dikeluarkannya. Kalau nanti punya password ya diganti. Saya juga diajari sekarang ganti terus. Rajin diganti berarti. Harus diganti. Gitu. Untuk mencegah di-hack orang itu tadi. Iya. Nah, Pak, untuk sejauh ini apakah Kominfo itu ada program literasi sih Pak yang sedang dijalankan, ada atau tidak gitu Pak, untuk mengedukasi masyarakat akan bijak bermedia sosial? Ya hari ini yang kita lakukan ini. Ada tuh babak kan kurang teman-teman nanti bisa dilihat di aja. Iya dong. Bisa di sini like and share-nya. Jika dia berguna, dia penting, ayo bantu di. Ini salah satunya dong. Kominfo menggunakan Tubabaki sebagai salah satu ya untuk sosialisasinya tadi. Untuk di zaman sekarang ini Pak, yang paling aktif itu kan generasi muda ya Pak dalam bermedia sosial gitu Pak. Mungkin ada saran dari Bapak untuk
anak muda atau generasi muda, khususnya untuk generasi muda Tubaba, tetap kreatif bermedia sosial namun tetap bijak dalam bermedia? Ya, kreatif perlu ya, explore ya kemampuan diri, tapi tetap juga bijak, jangan lupa, ya kan? Sudah itu ada orang lain di sekeliling kita untuk menunjukkan karya, menunjukkan kreasi kita, tidak hanya ya gaya-gayaan tapi tanpa isi, gitu. Ya, silakan teman-teman yang apalagi hari ini dagangan kita kan banyak lewat sosmed. Dan nggak bisa ngelak itu, ya kan? Iya. Nah, jadi juga kepada teman-teman untuk yang memang hari ini masih konvensional berdagang, ya melakukan, ayo gunakan sosmed ini, kembangkan itu tadi informasi, luaskan jangkauan jaringannya. Iya. Berarti perlu juga ya Pak untuk personal branding, membangun personal branding diri gitu ya di media sosial. Iya dong. Nah, itu apa mau coba ngadain pelatihan itu? Boleh Pak. Ya, boleh ya. Boleh. Nah, kita coba cari itu, menarik itu. Jadi manpower building, ya. Nanti teknik wawancaranya, teknik memperkenalkan produk, ya, teknik mempengaruhi orang lain. Nah, salah satu itu nanti ada manpower building, salah satunya di situ. Boleh tuh, nanti kita agendakan ya. Siap, next Pak. Ya, Menanda ya. Boleh itu. Boleh itu. Ya, terakhir nih Pak, mungkin ada harapan Bapak khususnya untuk masa depan Tubaba di era digitalisasi saat ini. Ya, yang pertama, tugas-tugas literasi digital ini bukan hanya program pemerintah, tapi harus jadi gerakan bersama kita, ya, berperan sebagai penggerak maupun sebagai penyebar konten ataupun sebagai produsennya, ya. Tapi tadi selalu bijak dan harus dipahami ada orang lain di samping dari kepentingan kita sendiri. Mari kita jadikan digitalisasi ini bukan hanya sekedar tren, ya, tapi sebagai sarana untuk memajukan diri, keluarga, daerah, ya. Utamanya lagi sebenarnya untuk siar agama juga loh. Iya. Kalau satu orang kita bilang cara berwudu yang benar, tidak hanya tadi itu yang cara masak yang baik atau menu yang enak, bisa juga kan dapat satu urusan dunianya, dapat satu urusan akhiratnya, dapat. Share juga Nanda besok, saya dapat nih cara berwudu yang baik untuk akhwat, kan bisa ya. Tubaba yang cerdas, digital, dan tangguh di era informasi, itu yang menjadi tujuan kita bersama, Mbak Nanda. Ya, semoga harapannya nanti tercapai ya Pak ya untuk masyarakat Tubaba tentunya. Amin, amin. Ya, terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya berkolaborasi dengan Tubabaku, dan semoga tidak bosan ya Pak di rumah sendiri karena ini Pak ya kan? Iya, setelah ada Tubabaku berapa kok malah kita lama ya kita ke sini ya. Ternyata baru kali ini ya Pak ya bisa bergabung dengan Tubabaku. Betul. Ya, semoga informasi yang diberikan oleh Pak Ebe dapat bermanfaat tentunya untuk masyarakat Tubaba. Ya, terima kasih juga Tubabaku sudah menyaksikan konten-konten Tubabaku hingga hari ini. Saya Ananda Erika Putri dengan tim yang bertugas pamit undur diri. The Goodness of Tubaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.